Bukan ya? Harus iya. Ya, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Putri Amalia dengan NIM 055. Saya Farisa Sabita Mumtazah Habib dengan NIM 083. Prodi S1 Sains Data, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Surabaya. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang AI baru, yakni Manus. Kita sudah mengulik beberapa hal tentang Manus, menanyakan beberapa hal tentang Manus, dan ini jawaban dari Manus yang kita dapat. Mengenai tentang Manus, Manus berasal dari mana? Terhubung dengan company apa, web, aplikasi, perusahaan, atau jaringan apa saja, dan jelaskan Manus secara singkat. Jadi, Manus ialah asisten AI yang dikembangkan oleh tim Manus. Menurut beberapa info, tim Manus ini berasal dari Tiongkok. Yang kemudian, menurut Manus, ia tidak terhubung dengan perusahaan, website, aplikasi, web, atau jaringan eksternal tertentu selain tim Manus. Dan Manus dirancang sebagai asisten yang dapat membantu sebagai tugas seperti pencarian informasi, analisis data, pembuatan konten, scraping, dan lainnya. Manus bekerja dalam lingkungan sandbox yang terisolasi dan mengakses internet hanya untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas pengguna. Kemudian kita menanyakan tentang data apa saja yang dapat dipelajari oleh Manus dari pengguna. Manus menjawab, Manus tidak mempelajari atau menyimpan data pribadi pengguna secara permanen. Manus akan memproses informasi yang diberikan oleh pengguna secara langsung dalam percakapan antara Manus dan si pengguna. Manus dibuat untuk membantu menyelesaikan tugas yang sedang dibahas. Manus akan memproses selama interaksi, meliputi pesan teks oleh pengguna, file atau gambar yang diunggah oleh pengguna, instruksi dan permintaan tugas yang diberikan oleh pengguna, preferensi yang pengguna cari untuk menyelesaikan tugas. Manus tidak memiliki akses ke data pribadi. Manus tidak menyimpan riwayat percakapan antara sesi yang berbeda. Manus tidak mengumpulkan atau menyimpan informasi pribadi seperti lokasi, riwayat penelusuran, atau data biometrik. Manus tidak memiliki kemampuan untuk mengakses perangkat atau akun pengguna tanpa izin. Selanjutnya, Jadi setelah kita mengetahui tentang apa itu Manus, kemudian tentang hal tersebut, kemudian kita mengajukan pertanyaan lagi. Sejauh mana data yang bisa dijangkau oleh Manus apabila kita sebagai pengguna menanyakan tentang data? Karena ini tentunya sangat penting kita tahu sejauh mana aplikasi kecerdasan buatan itu bisa menjangkau data yang ada di internet ataupun yang lainnya. Kemudian, Manus menampilkan seperti ini jawabannya. Ketika pengguna menanyakan sesuatu data, jangkauan Manus ialah pesan teks yang kita kirimkan, file atau gambar yang kita unggah, informasi yang kita bagikan secara eksplisit. Kemudian, yang bisa diakses melalui internet ialah informasi publik, hasil pencarian, dan konten dari situs web. Kalau data dari aplikasi resmi, ialah informasi dari sumber data terverifikasi yang terhubung dengan sistem, kemudian dataset publik. Yang penting di sini ialah diketahui bahwa Manus tidak dapat mengakses data pribadi atau informasi yang dilindungi kata sandi, tidak dapat mengakses sistem atau jaringan pribadi tanpa izin eksplisit, tidak dapat mengakses atau melihat data dari perangkat pengguna, tidak memiliki akses ke database pribadi atau sistem informasi tertutup, dan Manus dapat mengakses informasi historis dari percakapan sebelumnya dengan pengguna lain. Jadi pengguna lain, histori sebelumnya dari pengguna lain masih bisa dijangkau oleh Manus untuk menjawab
pertanyaan dari pengguna yang lainnya. Kemudian yang menarik, ini pertanyaan paling menarik akan dijelaskan oleh teman saya. Kita menanyakan ke Manus, apakah mungkin Manus melakukan peretasan data? Dan jawaban Manus ternyata tidak dapat dan tidak akan melakukan peretasan data. Manus dirancang dengan batasan teknis dan etis yang ketat yang mencegah Manus melakukan aktivitas peretasan atau akses tidak sah ke data apapun. Alasannya karena ada batasan teknis, tidak memiliki kemampuan, desain yang aman, pengawasan dan kontrol, dan tujuan layanan. Manus hanya bekerja dengan data yang tersedia secara publik atau yang secara sengaja dibagikan oleh pengguna dalam konteks percakapan dengan pengguna. Manus menghormati privasi dan keamanan informasi. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Nah, seperti tadi, Manus menghormati privasi dan keamanan informasi. Lalu, bagaimana Manus menjaga privasi dan keamanan kita sebagai data pengguna? Kita sebagai pengguna, Manus menjaga privasi dan keamanan data kita melalui beberapa lapisan, yakni pemrosesan terbatas, lingkungan sandbox, tidak menyimpan permanen, akses terbatas, enkripsi, prinsip kebutuhan minimal, transparansi, tidak ada berbagi data, dan kontrol pengguna. Yang terakhir ialah kepatuhan terhadap standar. Jadi, semua tindakan ini memastikan bahwa interaksi pengguna dan Manus tetap menjadi privasi dan terlindungi datanya. Kemudian kita menanyakan tentang kelemahan si Manus. Manus memiliki keterbatasan, yaitu keterbatasan pengetahuan, keterbatasan pemahaman konteks, keterbatasan teknis, keterbatasan bahasa, keterbatasan kreativitas, keterbatasan penalaran, keterbatasan emosional, dan yang terakhir ketergantungan pada kualitas input. Nah, jadi kesimpulan di sini ialah Manus ialah kecerdasan buatan yang memiliki kemiripan dengan kecerdasan buatan yang lainnya, tapi di sini Manus memiliki perlindungan data atau perlindungan privasi pengguna yang cukup baik menurut saya. Dan juga cara Manus untuk merespon berbagai pertanyaan kita atau berbagai data yang kita minta itu memiliki referensi yang sangat jelas, dan Manus memperlihatkan apa saja web dan Manus memperlihatkan apa saja web yang diakses oleh Manus, apa saja aplikasi yang dibuka oleh Manus untuk menjawab pertanyaan kita. Jadi kita bisa tahu dengan detail dari mana jawaban-jawaban Manus itu diberikan pada kita, sumbernya dari mana saja. Itu kelebihan Manus di antara yang lainnya. Untuk standar keamanan, privasi, pencarian data, itu memiliki banyak kemiripan dengan aplikasi kecerdasan buatan yang lainnya. Kemudian yang terakhir ialah kita sebagai anak sains data, sistem Manus sudah sesuai dengan prinsip-prinsip data sains yang bertanggung jawab, yaitu melindungi privasi dengan tidak mengumpulkan data perilaku, dan sesuai dengan etika dalam AI. Bagaimana? Yakni meminimalisir data, pembatasan tidak ada penyimpanan jangka panjang, dan isolasi data. Itu sudah data perlindungan privasi pengguna. Jadi itu yang sudah kami pelajari mengenai Manus. Terima kasih. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum.